Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alexandria Cindy Mui dengan NPM 195082121. Saya Prodi Manajemen semester 6 dari Universitas Widya Dharma Pontianak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dinaungi karunia yang cukup dari Tuhan. Jadi saya di sini mau mengajak teman-teman semua untuk fokus pada pemahaman dan materi yang ingin saya bahas, yaitu terkait dengan perilaku konsumen yang saya mulai dari bab 5. Jadi bab 5 ini mau menjelaskan terkait dengan pandangan individual konsumen yang terdiri dari 4, di mana ada persepsi, kepribadian, pembelajaran, dan juga motivasi. Di sini saya akan mulai dari persepsi konsumen terlebih dahulu. Jadi apa itu persepsi? Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Psikologi, persepsi ini diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimilikinya. Jadi panca indera kita ini di sini kita lakukan atau kita gunakan sebagai standar kita menilai perilaku konsumen terkait dengan suatu lingkungan. Jadi menurut Astrosini, pengertian persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengkoordinasi, dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada, yang merupakan hasil dari proses dari belajar dan juga pengamatan. Orang-orang yang diamati individu berusaha membuat penilaian terhadap tingkah laku orang yang diamati dengan tidak menyadari faktor yang mempengaruhi penilaiannya. Situasi, aspek-aspek dari situasi seperti pekerja dan atribut-atribut lain yang melekat pada diri seseorang yang melakukan persepsi akan mempengaruhi pengamatannya terhadap objek, situasi, manusia lainnya. Oke, kemudian kita lanjut, yang kedua ada kepribadian. Kepribadian ini didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang merespon terhadap lingkungannya. Jadi kepribadian ini yang berasal dari diri kita sendiri. Bagaimana pribadi kita yang kita tampilkan atau yang kita tunjukkan terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi sifat-sifat yang biasanya bawaan dari lahiriah atau yang dibentuk dari keluarga, seperti yang sudah saya jelaskan, mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi, pemasar. Jadi ini terkait dengan pemasaran, di mana kepribadian kita ini kita kaitkan dengan pemasaran, penyusunan strategi yang sistematis dengan pasar perusahaan. Oke, sifat-sifat kepribadian ini yang pertama mencerminkan perbedaan individu. Jadi antara individu satu dengan individu lain tentu memiliki kepribadian yang berbeda. Kemudian yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Jadi kepribadian seseorang ini tidak bisa diubah, apalagi terutama sifat dan kepribadian yang lahiriah atau memang yang sudah dibentuk sejak dini, biasanya dari keluarga, maka sifat dan kepribadian itu cenderung melekat sehingga sampai ia menjadi dewasa gitu guys. Oke, kita lanjut. Ada yang ketiga dari proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran ini saya ambil yang pertama itu kita bisa belajar melalui iklan. Yang kedua belajar dari diri sendiri setelah kita membeli, atau misalnya kita pernah mengonsumsi produk sebelumnya dan kita rasa cocok, ataupun sebaliknya tidak cocok. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Misalnya saja produk, saya ambil contoh produk Scarlett. Ketika kita sudah menggunakan produk Scarlett misalnya, tidak ada perubahan atau tanda-tanda yang menunjukkan wajah kita itu semakin glowing atau cerah, tetapi yang ada menimbulkan jerawat pada wajah kita, kemudian ketidakcocokan yang ditimbulkan setelah kita menggunakan produk Scarlett tersebut. Nah, kemudian dari situ kita akan belajar bahwa produk Scarlett yang saya gunakan itu tidak sesuai dengan wajah saya, sehingga saya harus berkonsul lagi dengan dokter produk apa yang kira-kira sesuai dengan jenis atau
kulit wajah saya. Kemudian kita akan pelajari dari situ. Dan yang ketiga, kita belajar dari mengamati orang lain. Misalnya saja ketika kita mengamati seorang memakai produk tertentu, kemudian kita melihat, oh orang tersebut cocok dan bagus, kemudian kita coba pelajari, kita cari produk tersebut, misalnya banyak melalui Shopee dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil belajar dari orang lain tersebut akan mempengaruhi diri kita juga untuk bertindak atau bahkan kita membeli produk tersebut. Kemudian dari teori pembelajaran ini kita bisa ambil dari behavioral, di mana berkaitan dengan belajar dari tingkah laku. Contohnya misalnya iklan sirup marjan, setiap kali kita sedang Ramadan atau bahkan mendekati hari raya Lebaran, itu kan pasti produk-produk yang berkaitan dengan marjan, makanan dan lain sebagainya itu terus ditampilkan. Maka di benak kita pasti sudah tertanam, oh produk marjan ini berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Kemudian teori pembelajaran kognitif ini berkaitan dengan belajar dari pengetahuan. Contohnya, misalnya saya ambil contoh drone. Ketika kita ingin memutuskan untuk membeli kamera ini kan pasti tentunya sangat sulit untuk kita gunakan. Maka terlebih dahulu kita melakukan proses pembelajaran. Kita cari tahu bagaimana proses menggunakan sampai alat-alat yang berkaitan dengan drone tersebut, agar nantinya yang kita pakai sesuai. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu motivasi, di mana proses ini mempengaruhi diri kita dalam membeli suatu produk, di mana proses motivasi ini bisa dari diri kita sendiri, bisa dari orang lain, atau berdasarkan pengalaman dari diri kita sendiri. Di balik itu juga terdapat memori dan juga ingatan. Jadi memori dan ingatan ini hampir sama dan melekat pada diri kita. Bagaimana kita mengingat akan suatu produk, contohnya saja Indomie atau mie sedap. Begitu. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi bab 5 saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf atas kurang dan lebihnya, saya mohon koreksi dan bisa teman-teman tulis di kolom komentar apa yang kurang ataupun apa yang boleh ingin saya tambahkan dari bab 5 ini. Sekian dan terima kasih.